Ardisa, 1253 SMA Negeri 4, Pangkal Pinang. Guru pendamping pembelajaran sejarah Indonesia yaitu Ibu Fitri Ade Maria. Materi kita pada kali ini adalah 7 kabinet pada masa demokrasi liberal. Yang pertama ada Kabinet Natsir. Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini diumumkan pada 6 September tahun 1950 dan bertugas sejak 7 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Program kerja Kabinet Natsir adalah 1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum. 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. 3. Menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketentraman. Ada banyak sekali keberhasilan Kabinet Natsir. Yang pertama, menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Yang kedua, berlangsung perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai Irian Barat. Penyebab runtuhnya Kabinet Natsir adalah kegagalan dalam kabinet tersebut dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Kemudian ditambah lagi adanya mosi tidak percaya dari PNI terkait dengan pencabutan peraturan pemerintahan mengenai DPRD dan DPRDS. Yang kedua ada Kabinet Sukiman Suwirjo. Kabinet Sukiman Suwirjo merupakan kabinet kedua setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini diumumkan pada 26 April 1951 dan bertugas pada masa bakti 27 April 1951 hingga 23 Februari 1952. Program kerja Kabinet Sukiman diantaranya adalah menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman adalah karena diterimanya Mutual Security Act, yaitu bantuan dari Amerika Serikat pada tahun 1951 yang diberikan ke beberapa negara untuk melawan komunis. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada 1 April 1952 dan memerintah pada masa bakti 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Salah satu program kerjanya adalah menyiapkan pelaksanaan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dan Dewan-Dewan Daerah. Keberhasilan Kabinet Wilopo adalah 1. Melakukan pemilu, 2. Memperketat impor, 3. Memperkenalkan konsep balance budget, 4. Rasionalisasi angkatan bersenjata melalui modernisasi dan pengurangan personil. Runtuhnya Kabinet Wilopo adalah karena dianggap bersalah terhadap penyelesaian persoalan tanah perkebunan di Sumatera Utara, peristiwa Tanjung Morawa milik modal asing. Keempat ada Kabinet Ali Sastramidjojo I, sering disebut juga sebagai Kabinet Ali Sastramidjojo Wongsonegoro atau Kabinet Ali Sastramidjojo Wongsonegoro Zainul Arifin, adalah kabinet keempat setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada 30 Juli 1953 dan memerintah pada masa bakti 1 Agustus 1953. Salah satu program kerjanya adalah menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta menuju perdamaian dunia. Kabinet Ali Sastramidjojo berhasil menjalankan Konferensi Asia Afrika pada April tahun 1955. Runtuhnya Kabinet Ali Sastramidjojo karena adanya konflik antara PNI dan NU, pemberontakan DI-TII, konflik internal antara Kabinet dan TNI Angkatan Darat. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet nasional. Karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini semua berjumlah 13 partai. Program kerjanya adalah menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi, memberantas korupsi, meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia, dan memperkembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Keberhasilan Kabinet Burhanuddin salah satunya adalah menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi, menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi, memberantas korupsi, dan meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Runtuhnya Kabinet Burhanuddin disebabkan karena
Setelah Masyumi gagal memenangkan pemilihan umum 1955, pemerintahan Burhanuddin melemah sampai akhirnya jatuh karena NU yang tidak sepakat dengan pilihan Burhanuddin untuk bernegosiasi dengan Belanda dalam penyelesaian sengketa Irian Barat, mundur dalam koalisi. Yang keenam ada Kabinet Ali Sastramidjojo II. Kabinet Ali Sastramidjojo II, sering pula disebut Kabinet Ali Roem Idham, adalah Kabinet Pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Kabinet ini diumumkan pada 20 Maret 1956 dan bertugas sejak 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Program kerjanya adalah menyehatkan keuangan negara hingga tercapai imbangan anggaran belanja biasa yang baik dan yang memberi kemungkinan untuk melanjutkan pembangunan. Sastramidjojo II berhasil membatalkan hasil dari KMB, Konferensi Meja Bundar membentuk Provinsi Irian Barat pada tanggal 19 Agustus tahun 1956. Pada tanggal 14 Maret 1957, Kabinet Ali Sastramidjojo II menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Akhirnya, kabinet ini jatuh dan Presiden menunjuk dirinya menjadi pembentuk kabinet yang bernama Kabinet Karya dan Juanda sebagai Perdana Menteri. Dan yang terakhir ada Kabinet Juanda. Disebut juga Kabinet Karya adalah Kabinet Pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno. Kabinet ini diumumkan pada 8 April 1957 dan bertugas sejak 9 April 1957 hingga 6 Juli 1959. Program Kabinet Juanda adalah 1. Melanjutkan pembatalan konferensi meja bundar, 2. Memperjuangkan Irian Barat, 3. Mempercepat pembangunan. Keberhasilan Juanda adalah membentuk Dewan Nasional dan normalisasi keadaan Republik Indonesia. Runtuhnya Kabinet Juanda disebabkan oleh tragedi Cikini 1957, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno pada 30 November 1957. Saat itu, Presiden Soekarno sedang menghadiri pesta ulang tahun perguruan Cikini ke-15.